Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati, Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya di sini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Konflik Kebijakan, di mana saya akan mengangkat judul terkait dengan konflik kebijakan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terkait dengan pertambangan di Kabupaten Luhut Timur. Adapun latar belakang dari masalah yang dilihat ini yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dan merencanakan arah pembangunannya, di mana di sisi lain pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk lebih mandiri di dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya. Adapun dasar hukum dari kebijakan ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, di mana di dalamnya dikatakan bahwa pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengelolaan, dan pemurnian ataupun pengangkatan dan penjualan, serta kegiatan persetambangan. Kabupaten Luhut Timur ini merupakan salah satu wilayah kabupaten hasil pemekaran tahun 2003 di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Kabupaten Luhut ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tempat beroperasinya perusahaan lokal dan multinasional yang bergerak di bidang pertambangan. Hal ini terlihat dari data izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luhut Timur, di mana data ini menunjukkan ada 13 perusahaan yang mendapatkan izin usaha pertambangan jenis bahan galian mineral dan 19 perusahaan jenis bahan galian pasir batu. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Luhut Timur ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak terdapat perusahaan tambang, baik di perusahaan berskala besar maupun perusahaan berskala kecil. Kegiatan pertambangan ini telah berimplikasi terhadap perubahan atau tutupan penggunaan lahan, di mana tutupan penggunaan lahan yang semulanya didonasikan oleh hutan telah beralih menjadi lahan terbuka dan lahan terbangun. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan pada posisi ini, seperti adanya pelaksanaan RT/RW menjadi sangat penting. Pengelolaan tambang di Kabupaten Luhut Timur juga melahirkan konflik lahan. Konflik ini terjadi antara pihak pemegang IUP dengan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari kasus masyarakat adat suku Tokonrosi Kampung Dongi dengan perusahaan tambang milik PT Val Indonesia Tbk yang telah berlangsung lama, di mana masyarakat adat suku Tokonroisi Kampung Dongi menggugat PT Val Indonesia Tbk sebagai pemegang IUP karena telah menggunakan lahan adat mereka selama berpuluh tahun. Di mana di sini masyarakat di Kabupaten Luhut Timur menilai bahwa pemerintah ini hanya mengabaikan konflik yang terjadi, dan masyarakat juga menilai bahwa pada saat perumusan kebijakan masyarakat ini tidak dilibatkan, sehingga terjadinya ketidaknyamanan yang dirasakan oleh beberapa masyarakat. Walaupun sebenarnya demikian, kehadiran perusahaan tambang di Kabupaten Luhut Timur ini itu bisa memberikan peluang kerja yang baik bagi masyarakat. Adapun pembahasan yang akan saya bahas itu, yang pertama, bagaimana konflik kebijakan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terkait dengan pertambangan di Kabupaten Luhut Timur. Yang kedua, apakah kawasan pertambangan sudah konsisten dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Luhut Timur. Bagian A, konflik kebijakan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terkait pertambangan di Kabupaten Luhut Timur. Pertambangan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha tambang dengan tujuan mendapatkan barang tambang dan keuntungan dari hasil tambang. Sebagaimana diketahui secara luas bahwa pertambangan dilakukan di Indonesia atas persetujuan atau kebijakan. Pertambangan adalah usaha yang legal sejauh dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, di mana dari segi ekologi dan kemasyarakatan
kemasyarakatan, pertambangan sering menimbulkan konflik, baik dengan masyarakat, dengan pengusaha tambang atau pemegang izin, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Ini termasuk pemerintah daerah dalam hal tambang. Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur berlangsung bukan tanpa masalah. Di satu pihak memang pertambangan di daerah adalah kegiatan legal dan merupakan perwujudan dari desentralisasi urusan pembangunan. Dikatakan juga bahwa tidak ada sama sekali ketentuan hukum yang menyatakan bahwa daerah-daerah wajib atau harus melakukan pertambangan. Demikian pula tidak ada ketentuan yang menyatakan dengan tegas bahwa kebijakan pertambangan harus dilakukan secara simetris, sama atau seragam dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pilihan kebijakan pertambangan di daerah, khususnya di Kabupaten Luwu Timur, dilakukan tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan pemilihan kebijakan pertambangan. Yang pertama yaitu pemerintah daerah dipengaruhi oleh kebijakan nasional di bidang pertambangan, di mana sehingga kesan yang timbul adalah asal mengeluarkan kebijakan. Yang kedua yaitu euforia otonomi daerah atau pemahaman desentralisasi yang tak terkendali, di mana ini mendorong pemerintah daerah terobsesi dengan pertambangan di daerah demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang ketiga itu adanya motif mencari keuntungan bagi diri sendiri, unsur politik dan popularitas pejabat daerah dan kebijakan demi tujuan politik sesaat. Sehingga kebijakan pertambangan di daerah ini terkesan lebih berpihak kepada investor daripada kepada rakyat yang secara keseluruhan masih miskin atau tertinggal dibanding dengan daerah lain. Dari sini dapat muncul ketidakadilan sosial bagi masyarakat daerah yang bersangkutan yang dapat merujuk pada konflik-konflik horizontal maupun yang vertikal. Kehadiran perusahaan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur seperti perusahaan tambang nikel milik PT Volt Indonesia Tbk di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, ini menimbulkan konflik pada masyarakat adat suku Tokon Rosi Kamponge Dongi yang ada di Kecamatan Nuha. Menurut beberapa masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, konflik terjadi dikarenakan adanya sebuah kebijakan yang dibuat, namun pada masa perumusan kebijakan masyarakat ini tidak dilibatkan, sehingga terjadinya miskomunikasi antara PT Volt Indonesia dengan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yang akhirnya membuat masyarakat ini bersikeras mempertahankan lahan yang dipersengketakan. Di mana di sini pemerintah dinilai menunjukkan hubungan yang dekat dengan perusahaan tambang PT Volt Indonesia Tbk. Dalam hal ini untuk kepentingan dari pemerintah sendiri ini tetap ingin menggunakan lahan untuk kepentingan ekonomi. Ketidakadilan terasa dialami oleh salah satu pihak utama yang berkonflik, yakni masyarakat adat, di mana masyarakat adat sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal, karena kearifan lokal berfungsi untuk pelestarian sumber daya alam atau lingkungan. Selain itu, kearifan lokal sebagai pengembangan kebudayaan yang sudah lama ditinggalkan. Untuk itu, masyarakat merasa ketidakadilan sosial bagi rakyat daerah yang bersangkutan yang dapat merujuk pada konflik-konflik horizontal dan vertikal. Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pertambangan di Kabupaten Luwu Timur ini dinilai menimbulkan berbagai dampak negatif. Namun hal ini tidak berarti bahwa kegiatan pertambangan dilarang, karena kehadiran perusahaan pertambangan ini juga memiliki dampak positif terhadap penghasilan Kabupaten Luwu Timur maupun secara negara dalam bentuk pajak, retribusi ataupun royalti, sehingga tercermin dari besarnya kontribusi sektor terhadap perekonomian atau PDRB Kabupaten Luwu Timur. Namun di balik itu semua, manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat itu sangat rendah dibanding yang dinikmati oleh perusahaan atau pemilik modal, di mana sektor pertambangan ini tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan nafkah langsung pada kebanyakan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Sehingga sektor ini dinilai tidak banyak berdampak
langsung ataupun tidak langsung pada ekonomi sebagian besar masyarakat di Luwu Timur, atau berdampak pada peningkatan pendapatan sebagian besar masyarakat atau mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Bagian B yaitu konsisten rencana tata ruang wilayah RT RW Kabupaten Luwu Timur terkait kawasan pertambangan, di mana Kabupaten Luwu Timur ini sebagai salah satu wilayah pemerintah daerah kabupaten yang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang Pasal 11 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayahnya untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tata ruang ini dalam pandangan pemerintah merupakan pengaturan ruang berdasarkan berbagai fungsi dan kepentingan tertentu atau pengaturan tempat bagi berbagai aktivitas manusia. Untuk memenuhi kebutuhan semua pihak dengan adil, menghindari persengketaan, serta untuk menjamin kelestarian lingkungan, maka dibutuhkan suatu proses, yaitu penataan ruangan, di mana dalam penataan ruangan ini berbagai sumber daya alam ditata dari segi letak dan luas sebagai suatu kesatuan dengan memperhatikan keseimbangan antara berbagai pemanfaatan seperti kawasan pertambangan dengan pola ruang dan pola pemanfaatan ruang dalam RT RW. Rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur, di mana pola ruang Kabupaten Luwu Timur terdiri dari kawasan dibudidaya dan kawasan lindung. Wilayah kawasan pertambangan yang sering sekali tumpang tindih dengan wilayah kawasan lindung ini dapat dilihat gambarnya yang ada di samping. Ini berdasarkan hasil overlay di mana diperoleh informasi konsistensi dan inkonsistensi lokasi perusahaan tambang dengan RT RW Kabupaten Luwu Timur, di mana gambar ini menunjukkan bahwa terdapat dua perusahaan tambang yang konsisten terhadap RT RW dengan total luas sebesar 48.280 hektar atau 29,56%, dan 11 perusahaan tambang yang inkonsisten terhadap tata ruang dengan luasan sebesar 1.043.000 hektar atau 70,44%. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan ini yaitu konflik masyarakat adat dengan pemerintah dan perusahaan tambang PT Freeport Indonesia Tbk adalah ganti rugi lahan masyarakat yang tidak terima, di mana penyebab dari masalah ini adalah masyarakat tidak dilibatkan pada saat perumusan kebijakan sehingga masyarakat merasa tidak diperlakukan dengan baik, di mana dengan adanya pertambangan di Kabupaten Luwu Timur ini. Pemicu lainnya juga di mana kurang harmonisnya interaksi sosial antara individu dan kelompok, yaitu dalam meningkatkan biaya hidup yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas secara signifikan. Persaingan status sosial dan tumbuhnya sifat konsumtif masyarakat tengah serta arus modernisasi yang berkembang di masyarakat. Tradisi dan adat istiadat setempat masih sangat kental dan keamanan di Kabupaten Luwu Timur tetap terjaga. Sektor pertambangan ini memiliki peranan penting dalam penciptaan PDRB maupun output total, tetapi sektor pertambangan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor hulu dan hilirnya. Pembangunan sektor pertambangan yang merupakan bagian dari sektor primer akan berkelanjutan dan berdampak besar terhadap ekonomi wilayah apabila ia memiliki keterkaitan kuat dengan sektor bangunan atau konstruksi dan sektor industri non-migas sebagai sektor sekunder yang merupakan penunjang sektor primer. Adapun saran dari
Pembahasan ini yaitu di mana perlu adanya penyelesaian konflik dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku. Di mana di sini pemerintah Kabupaten Luhut Timur sebaiknya memperhatikan kearifan lokal seperti masyarakat adat, karena masyarakat adat dapat dijadikan sebuah terobosan terbaru dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Luhut Timur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.